kita akan memulai untuk ibadah hari ini. Tapi sebelumnya dengarkan peraturan ibadah kita dulu ya. Peraturan pertama, sebelum memulai ibadah, teman-teman harus sudah mandi dan berpakaian yang rapi. Peraturan kedua, selama ibadah tidak boleh makan, ngobrol, dan bermain. Peraturan ketiga, memuji dan menyembah Tuhan serta mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh. Sebelum memulai ibadah, mari kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Pimpin ibadah kami ya Tuhan dari awal sampai akhir. Ajar kami untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik yang di rumah. Halo, Medi, apakah kalian sudah siap untuk memuji Tuhan? Iya. Ya, Kakak Fili mau panggil semua adik-adik yang sedang nonton ibadah sekolah minggu untuk semuanya bangkit berdiri karena kita mau memuji Tuhan. Kasih Tuhan begitu hebat dan dahsyat membuat kita selalu bersukacita untuk memuji Dia. Amin. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar
Adik-adik, kita berterima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Adik-adik tahu Tuhan Yesus sudah menjaga hidup adik-adik di setiap saat. Itu semua karena kasih karunia-Nya Tuhan atas hidup adik-adik. Yuk, saat ini kita mau menyembah Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Tuhan Aku Rindu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu.
Tuhan. Yuk kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, jika sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, tutup bungkus, telinga, hati, dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti isi hati Tuhan dan menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Shalom adik-adik, hari ini Kak Betty akan membawakan firman Tuhan dengan judul 3 Sahabat. Sekarang adik-adik duduk yang manis ya, fokus 15 menit untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita ayat hafalan dulu ya adik-adik. Ayat hafalan hari ini diambil dari Amsal 18 ayat 24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Yuk kita ulang sekali lagi ya adik-adik. Amsal 18 ayat 24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Adik-adik, kakak mau tanya nih, siapa di sini yang punya sahabat? Pastinya kalau punya sahabat seru ya adik-adik. Bisa ke kantin bersama-sama atau belajar bersama-sama dan bermain bersama-sama. Bener nggak adik-adik? Nah, sekarang kakak mau tanya nih, pengaruh apa yang telah sahabat kalian berikan kepada kalian? Kakak berharap pengaruhnya yang baik ya adik-adik. Tapi kalau ada sahabat kamu yang memberikan pengaruh yang buruk, kalian harus dengan tegas menolaknya ya adik-adik. Salah satu tanda persahabatan yang sehat adalah kalian bisa sepaham baik hal yang benar maupun hal yang buruk. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memberikan pengaruh yang baik adik-adik. Adik-adik, kakak punya ilustrasi nih. Perhatikan ya setiap pemain tokohnya. Mana pemain tokoh yang menegur dan memperingati. Juga mana yang pemain tokohnya bandel dan keras kepala. Yuk adik-adik kita tonton video berikut ini. Akhirnya kalian datang juga. Tuh lihat tuh antriannya udah panjang banget loh. Ini udah jam berapa nih? Tenang aja, masih lama ini. Itu antriannya masih sedikit. Halo, Nak, kamu udah sampai? Teman-teman kamu sudah sampai juga belum? Sayang, nanti kalau sudah masuk, jangan terlalu berdekatan ya. Terus kamu kalau duduk sesuai dengan nomor tiket ya. Selamat menikmati konsernya sayang. Tuhan memberkati. Iya Ma, ini teman-teman aku udah pada datang. Terus nanti kita bakal lihat soal nomor antrian. Oke, tenang aja ya Ma. Bye Mama. Sama kamu ya? Ya nih, baru telepon tadi. Aku tahu. Pasti kamu diingetin, disuruh hati-hati, ya kan? Terus disuruh duduk sesuai nomor tiket. Soalnya sama banget kayak nasihat mamaku. Sama ya kayak nasihat papaku. Sama juga. Tapi ya kita lihat nanti deh. Yuk kita antri. Kalian kelihatan jelas nggak sih di sini? Kelihatan,
Kenapa sih? Mencuri niatmu yang kurang baik nih kayaknya nih. Wah. Yuk, kita pindah ke depan yuk. Di depan tuh ada kursi kosong tuh. Sebagai teman baik kan kita harus setia kawan. Yuk, pindah ke depan yuk. Lebih baik tuh, view-nya lebih dapat yang bagus. Udah deh, di sini aja. Lagi kita juga nomornya di sini duduknya. Aduh, please deh Liana. Kamu ingat nasihat dari orang tua kita. Duduk sesuai dengan nomor tiket kita. Lagian kalau kita pindah ke depan, itu padat banget loh, di depan tuh penuh banget. Iya, tuh nanti kalau kita ke depan, ntar kita kepisah. Terus ntar kita didorong-dorong. Udahlah, ingatlah pesan mama kita. Pokoknya, aku tuh sebagai sahabat yang baik kan harus negur kamu kalau kamu tuh salah. Kita saling ingetin. Iya. Kalian ini nggak seru. Udahlah, aku mau duduk di depan. Tuh ada kursi di situ. Nanti kalau kalian mau cari aku ada di situ ya. Dah. Aduh, si Liana kemana sih? Iya nih, kita udah nunggu 1 jam loh, Jel. Iya. Bentar lagi pasti mama kamu jemput. Aneh ya? Mana ya? Ya, si mama udah jemput lagi. Yaudah deh, yuk kita pulang duluan aja deh. Ntar si Liana juga pengen telepon aku. Yuk. Yuk. Halo, kalian lagi di mana? Li, kita lagi di mobil nih. Lagi jalan pulang. Kamu di mana? Harusnya aku dengar nasihat kalian ya. Waktu sudah banyak orang, ternyata di tengah-tengah konser aku hampir pingsan. Dan akhirnya aku dibawa ke ruang emergency. Dan akhirnya kalian tahu sendirilah, aku nggak nonton konsernya sampai selesai. Yaudah, makanya lain kali dengerin nasihat kita. Kan aku udah bilangin tadi. Ya udah Li, lain kali kamu dengerin ya kalau sahabat kamu ngingetin kamu. Kita ini kan bertiga sahabat baik, kita harus saling mengingatkan mana yang benar, mana yang salah. Nanti kita ceritain deh keseruan konser tadi, oke? Dari cerita tadi adik-adik, kalian ingat kan bahwa Angela dan Felicia sebagai sahabat sudah mengingatkan Liana untuk ingat pesan dari mamanya supaya dengan tertib duduk di nomor yang sudah tersedia dan tidak maju-maju supaya jangan terpisah. Bener keajakan adik-adik ucapan dari Angela dan Felicia. Liana tidak taat sehingga ia terpisah dan hampir mau pingsan. Akibatnya Liana nggak jadi deh nonton konser sampai selesai. Kalian harus belajar seperti Angela dan Felicia ya. Karena sebagai sahabat yang benar harus berani menegur bila sahabat kalian melakukan kesalahan. Tapi menegurnya harus dengan baik-baik ya adik-adik. Di Alkitab ada loh kisah tentang 3 sahabat, di mana pada zaman bangsa Israel dalam perbudakan bangsa Babel, Raja Nebukadnezar mau membuat patung emas yang sangat besar. Kira-kira kalau di Indonesia sebesar apa ya patungnya? Adik-adik, Kak Betty putarin dulu ya video berikut ini. Titah raja padamu, hai segala suku bangsa dan bahasa, demi kau dengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyian. Ini saat kita memutuskan. Harus kamu menyembah patung emas Raja Nebukadnezar!
Hatiku gemetar, Sadrak. Bakal bagaimana kita? Ingat tadi waktu kamu pikir kamu tidak bisa? Aku bilang Tuhan menyertai kita saat waktunya tiba. Iya, Dia bersama kita. iya. Tuhan menguatkan aku sekarang. Siapa yang menolak untuk taat, segera dilempar ke tungku api yang menyala. Kita berdiri bersama? Iya. Benarkah, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, kalian tidak memuja dewaku atau menyembah patung emas yang aku dirikan? Kuberikan kesempatan pada kalian sekali lagi untuk menyembah patung yang aku buat. Jika tidak, kalian akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala. Dewa mana yang dapat melepaskanmu dari tanganku? Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawaban pada tuanku. Jika Tuhan yang kami puja sanggup melepaskan kami semua dari api, maka Ia akan melepaskan kami. Tapi seandainya tidak, hendaklah tuanku tahu ya Raja, kami tidak akan memuja dewa tuanku dan bahkan menyembah patung itu. Kalau begitu, panaskan apinya 7 kali lipat! Bawa mereka sekarang! Ikat mereka! Lempar mereka ke api! Nggak berani lihat. Yes, ada 3 orang yang tidak ikut menyembah patung. Siapa ya mereka? Ya, mereka adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kira-kira apa ya yang membuat mereka tidak menyembah patung? Ya adik-adik, mereka hanya taat kepada Taurat Tuhan sejak mereka masih kecil. Dan itu ada di dalam Keluaran 20 ayat 3-5. Ini bukan pertama kalinya mereka seia sekata dan berpendirian teguh dalam menghadapi persoalan. 3 sahabat bersama dengan Daniel, mereka menolak dengan sopan santapan dan minuman anggur dari raja, seperti di dalam Daniel 1 ayat 11-12. Makanan dan minuman yang disajikan kepada mereka sama seperti yang disajikan kepada raja, dan itu semua sudah dipersembahkan kepada berhala. Jika mereka memakannya, berarti mereka melanggar hukum Tuhan. Walaupun ini perintah raja, tetapi mereka berani mengambil resiko demi menjaga hidup benar di hadapan Tuhan. Adik-adik, mau kan punya sahabat yang sama-sama bisa menghadapi dalam berbagai kesulitan? Sungguh berarti bukan? Adik-adik, kalau kalian ingin punya sahabat yang terbaik, mintalah kepada Tuhan Yesus, sebab sahabat adalah hadiah yang terindah dari Tuhan. Apa saja sih yang dapat kita pelajari hari ini? Pertama, mintalah sahabat sejati kepada Tuhan Yesus, dan sahabat yang sejati itu memberikan pengaruh yang baik,
Tentunya kalian juga harus menjadi sahabat yang baik ya adik-adik. Kedua, tekad kalian untuk hidup benar akan menjadi contoh yang baik untuk sekitar kalian agar bisa datang kepada Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, pada saat godaan dan cobaan datang, misalnya adik-adik disuruh isengin temennya, disuruh musuhin temennya, atau disuruh nyontek, atau berbohong, kalian harus dengan tegas katakan tidak. Dan kalian ingat ya, bahwa dosa adalah dosa. Tidak ada dosa kecil ataupun dosa besar. Semua adalah dosa. Wah, adik-adik hebat, sudah mendengarkan firman Tuhan dengan fokus. Terima kasih ya adik-adik. Sekarang saatnya kita bangkit berdiri untuk berdoa, meminta kepada Tuhan supaya persahabatan kita seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami tentang arti persahabatan antar sesama manusia. Tuhan, tolong mampukan setiap kami untuk menjadi sahabat yang benar, untuk menjadi sahabat yang takut akan Tuhan, sehingga kami memberikan pengaruh yang baik dan juga bisa menjadi contoh yang baik buat teman-teman dan sahabat kami untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, biar Tuhan yang memberikan kami pertumbuhan dan sampai kami bisa berbuah dengan lebat dan manis. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai minggu depan adik-adik. Tuhan memberkati. Salam teman-teman. Saatnya kita Bible quiz. Kita mulai dari kelompok pertama, yaitu toddler, little blessing, sampai sekolah minggu kelas kecil. Pertanyaan nomor 1. Judul firman Tuhan hari ini adalah A. 3 sahabat, B. 3 sekawan. Jawaban yang benar adalah A. 3 sahabat. Pertanyaan nomor 2. Nama raja yang membuat patung emas yang sangat besar adalah A. Raja Nebukadnezar, B. Raja Daud. Jawaban yang benar adalah A. Raja Nebukadnezar. Pertanyaan nomor 3. Bila penduduk tidak menyembah patung yang dibuat raja, maka akan dilemparkan ke A. Ikan, B. Api yang menyala-nyala. Jawaban yang benar adalah B. Api yang menyala-nyala. Sekarang kita mulai ke kelompok kedua, yaitu sekolah minggu kelas besar dari kelas 2 sampai kelas 6 SD. Pertanyaan nomor 1. Nama 3 orang yang tidak mau menyembah patung yang dibuat raja adalah A. Sam, Ham, dan Yafet, B. Saul, Daud, dan Yonatan, C. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jawaban yang benar adalah C. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pertanyaan nomor 2. Sadrak, Mesak, dan Abednego merupakan teman dari A. Raja Nebukadnezar, B. Daniel, C. Daud. Jawaban yang benar adalah B. Daniel. Pertanyaan nomor 3. Mereka bertiga tidak mau menyembah patung raja karena A. Mereka hanya patuh pada raja, B. Mereka menyembah hanya kepada Tuhan, C. Tuhan tidak akan menolong mereka. Jawaban yang benar adalah B. Mereka menyembah hanya kepada Tuhan. Pertanyaan nomor 4. Apa yang kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? A. Carilah sahabat yang membawa pengaruh yang baik. B. Hidup tetap benar di hadapan Tuhan. C.
A dan B benar. Jawaban yang benar adalah C. A dan B benar. Pertanyaan 05. Amsal 18 ayat 24 mengatakan ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih kali daripada seorang. A. Ibu, B. Ayah, C. Saudara. Jawaban yang benar adalah C. Saudara. Wah, teman-teman hebat, bisa menjawab bagi kuis hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Bagi adik-adik dan papa mama yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor berikut ini. Shalom teman-teman, ibadah hari ini sudah selesai. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan terima kasih atas ibadah hari ini. Kami bersyukur kami anak-anak Tuhan masih dapat beribadah kepada Tuhan di tengah keadaan COVID-19 ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk COVID-19 dan krisis global ekonomi. Diam dan tenanglah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir terjadi di Indonesia dan ke bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami mau bersatu hati berdoa untuk Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin. Kiranya Tuhan berkati dan berikan hikmat, ma'rifat, kekuatan, dan kebijakan, serta hati yang takut akan Tuhan di dalam memimpin bangsa Indonesia. Sehingga bangsa ini bisa mengatasi segala masalah-masalah dan kesulitan-kesulitan yang sedang terjadi saat ini. Kami juga berdoa untuk seluruh jajaran menteri. Tuhan juga berkati dan berikan hati yang sungguh-sungguh di dalam mengabdi untuk bangsa Indonesia, khususnya di dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa untuk Gembala Sidang GBI Gatot Subroto, yaitu Bapak Niko Nyotoro Harjo. Tuhan Yesus berikan kesehatan, kekuatan, dan kepekaan lebih lagi di dalam mendengarkan suara Tuhan, sehingga apa yang Tuhan kehendaki bisa digenapi. Tuhan Yesus juga berkati istri, anak, dan seluruh keluarga besarnya. Semua di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami juga mau berdoa untuk Bapak Gembala CK7, yaitu Bapak Dr. Yanto Simko Putra. Tuhan Yesus berikan kesehatan serta kekuatan di dalam menggembalakan seluruh jemaat CK7 untuk tetap selalu di dalam Tuhan. Berkati juga istri, anak, dan seluruh keluarga besarnya, semua di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Tuhan, kami berdoa untuk tim medis berikan kekuatan dan kesabaran dalam menangani pasien COVID-19. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit, wabil birda Yesus sudah sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik dikasih Tuhan, mari kita angkat tangan kita akan terima berkat datangnya dari Tuhan Yesus. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.